selama ini yang orang mengenal itu rata-rata hanya sampai tarapan yang ketujuh, Mbah Gantung Siwur. Nah, kalau Mbah Gantung Siwur itu kadang kita masih kenal lah namanya gitu. Tapi setelah itu jarang orang yang kenal. Ya. Kecuali kalau yang di keraton yang tercatat silsilahnya itu barangkali sampai grade ke-18 bisa tahu namanya. Tapi kalau yang umum rata-rata sampai grade ke-7 Mbah Gantung Siwur. Nah, tata caranya bagaimana kita, tata cara dan doa kita pada leluhur ya. Kalau tadi Bu Nani mengatakan selamatan ya, selamatan itu asli ajaran Jawa. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang saya hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, kita beberapa waktu yang lalu ada pemirsa yang bertanya, bagaimana tata cara kita mendoakan leluhur. Kalau di ajaran Dayoh ini kan biasanya ada doa doa arwah ya. Entah itu setiap minggu atau setiap malam Jumat ya. Mereka mendoakan leluhurnya yang mereka anggap, yang mereka yakini masih di alam kubur. Mereka doakan. Bahkan di dalam konsep mereka, salah satu tujuannya adalah menjadi anak yang soleh. Nah, sekarang bagaimana kalau di dalam ajaran Jawa? Bagaimana tata cara dan doa pada leluhur di dalam ajaran Jawa? Nah, sebelum kita akan membahas ini, ini akan dibuka dengan tembang oleh Bu Nani. Silakan Bu Nani. Rahayu. Rahayu. Panembahan senopati kepati Amar Sudi Sudani Holan nafsu binafsu topo roto panapi ing siang ratri amemangun karyo natyas ring sesomo. Rahayu.
Rahayu. Nah, para pemirsa, kita akan membahas tentang tata cara dan doa pada leluhur dalam ajaran Jawa. Tadi Bu Nani dengan tembangnya menceritakan bagaimana Panembahan Senopati mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik pada sesama, membangun renaning tiasing sasomo. Ini yang kemarin kita bahas ya. Terima kasih Bu Nani, ini mengingatkan kita kepada leluhur. Nah, kita semua pasti punya leluhur, dan yang kita sayangkan dan kita prihatin, leluhur kita saat ini, bangsa kita saat ini melupakan leluhurnya. Bangsa ini melupakan leluhur. Bangsa ini karena begitu mabuk agama, mabuk ajaran Dayo, itu memuja-muja leluhur bangsa lain atas nama agama. Dengan kedok agama, bangsa ini memuja-muja leluhur bangsa lain. Mereka malah melupakan leluhurnya sendiri. Padahal fakta membuktikan, fakta berbicara. Kita semua ini lahir di dunia ini karena leluhur. Ini sesuatu yang nyata. Sesuatu yang tidak terbantahkan. Kita ada di dunia karena leluhur kita, bukan leluhurnya bangsa lain. Bahkan ini adalah kasus nyata. Kalau kita bicara, oh kita ada dunia karena Tuhan, ini masih bisa dipertentangkan, masih bisa diperdebatkan. Karena duluan mana sih manusia dengan Tuhan? Tentunya secara fakta orang akan mengatakan apa? Ya duluan manusia. Duluan mana Tuhan dengan manusia? Duluan manusia. Bahkan ketika manusia lahir masih kecil itu belum tahu Tuhan. Manusia mulai mengenal kata Tuhan itu setelah dia diberitahu oleh orang lain. Entah itu orang tuanya, entah itu gurunya. Dan gurunya sendiri, dia juga belum tahu tentang Tuhan gitu loh. Masih simpang siur. Gurunya juga taunya dari orang lain juga gitu loh. Katanya temennya temenku katanya Pak Giono. Sesuatu yang masih membingungkan, masih membagongkan. Tapi kalau kita ya mengatakan kita ada di dunia karena leluhur, itu sesuatu yang tidak terbantahkan. Kenapa? Ya, semua orang tahu kita ada di dunia karena orang tua kita. Orang tua kita ada di dunia karena orang tuanya. Itulah leluhur, sesuatu yang nyata. Nah sekarang kan kita bahas ya, bagaimana sih tata caranya ya. Tata cara dan doa pada leluhur kita. Nah ini supaya gayeng ini perlu ada kondo takon ini. Para pemirsa silakan kondo takon di kolom komentar yang di Sanggar Budaya Rakyat Prasojo. Ada yang mau kondo takon ini, tadi kan idenya Mas Doni sama Bu Nani. Siapa dulu yang mau kondo takon? Mumpung mic-nya di situ, silakan. Rahayu. Dari sejak awal saya mengenal tata cara mendoakan buyut atau leluhur. Itu ya otomatis karena saya ada di lingkungan agama Dayo, otomatis ya saya mengikuti. Tahu saya hanya itu. Ya, misalnya satu contoh mengadakan selamatan atau sewon gitu ya. Sekarang yang saya tanyakan, kalau untuk tata cara ajaran kita itu bagaimana caranya? Terus doa apa, kata-kata apa yang kita tujukan kepada leluhur kita? Dan leluhur itu ternyata yang menjadikan kita ada dari yang dulu itu yang melekat di hati kita itu, misalnya berapa generasi itu yang
bisa kita akui itu loh maksud Yeah. saya. Mohon dijelaskan dari saya tahunya hanya anak, cucu, buyut, canggah, wareng, Udek-udek, gantung siwur. terus seterusnya itu apa saya tidak tahu. Ya, itu dulu mohon penjelasan. Yeah. Matur nuwun. Makasih Bu Nani. Pak Giono. Rahayu, Ya Rahayu. saya tuh mau tanya bahwa kalau untuk ajaran doa leluhur itu apa setiap malam kita mendoakan dengan cara bagaimana, atau tiap, kan kalau dulu dari mbak-mbak kita itu ada malam Senin, malam Kamis, itu malam Kamis, malam Jumat ya. Itu jadi mendoakan itu untuk leluhur bagaimana itu. Makasih. Ya, terima kasih Pak Giono. Mas Doni? Langsung saya. Langsung, ya. Rahayu. Ya Rahayu. Terkait dunia kematian dan juga ini dimensi aspek leluhur ya, lebih tepatnya seperti itu. Di sini yang ingin saya diskusikan itu lebih ke proses ini ya, proses interaksi kita yang masih hidup ini melakukan interaksi dengan leluhur. Jadi ya, respek kita terhadap beliau seperti yang disampaikan Bu Nani tadi, kita ada karena beliau-beliau. Jadi respek kita yang anak cucunya yang masih hidup ini bagaimana? Nah, itu kalau saya melihat dalam keseharian ya, maksudnya dalam tradisi yang ada di sekitar kita, itu dengan adanya sajen seperti itu. Nah, di sini kalau yang saya lihat lagi, daerah satu dengan daerah yang lain, bentuk sajennya atau ubur rampenya itu juga berbeda. Nah, jadi yang perlu dipahami sebenarnya, perlu dijelaskan nanti oleh Romo Trimo, makna dari sajen itu sendiri, terus seberapa penting sajen itu dalam membangun interaksi dengan dengan leluhur sebagai bentuk bekti kita lah ke beliau-beliau ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana memahami dimensi leluhur dan eksistensi beliau itu sendiri, termasuk di Danyangan dan juga keberadaan punden ya. Mungkin ada di suatu tempat yang ada sumbernya atau yang pohon misalnya ya, terus mungkin ada di pantai atau bahkan di gunung ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, terkait tadi kan ada yang manitis, manetes dan netes sama natas. Boleh dikatakan yang natas ini paripurno, sekolah di bumi, misalkan seperti itu. Nah, selanjutnya dia menjadi apa nih istilahnya, avatar atau apa ya, kalau untuk memudahkan pemahamannya. Nah, apakah di situ ada lapisan-lapisan tingkatan spektrum jiwa-jiwa yang berisikan energi-energi ya. Artinya berada di dimensi energi itu ada lapisan spektrum yang di setiap lapisannya ada PIC, maksudnya nun sewu kalau ada salah kata, misalnya nih di spektrum selatan sudah banyak yang tahu lah, maksudnya nggak perlu dibahas ini. Di pantai selatan kan seperti itu, juga ada yang di tempat lain kurang lebihnya seperti itu. Itu yang ketiga. Dah 3 saja. Nanti dilanjut lagi. Terima kasih. Matur nuwun, rahayu. Rahayu. Nah, ini yang
untuk para pemirsa dan juga Bu Nani itu bagaimana urutannya. Urutannya itu yang pertama itu kan bapak dan simpo, bapak ibu. Yang nomor 2 itu simbah atau eyang. Yang yang ketiga itu mbah buyut. Ketiga. Yang keempat mbah canggah. Yang kelima mbah wareng. Yang keenam mbah udek-udek. Yang ketujuh mbah gantung siwur, ketujuh. Yang kedelapan mbah gerobak sente, yang ke-9 mbah gedebok bosok, yang ke-10 mbah galih asem, yang ke-11 mbah grupak waton, yang ke-12 mbah cendeng, yang ke-13 mbah giyeng, yang ke-14 mbah cumpleng, yang ke-15 mbah ampleng, yang ke-16 mbah menyaman, yang ke-17 mbah menyo-menyo, yang ke-18 mbah trah tumerah. Nah, ini catatannya. Ini saya sendiri juga membaca karena ilmu itu banyak sekali. Kalau saya harus menghafalkan itu nanti kan tidak muat. saya catat seperti itu. Nah, selama ini yang orang mengenal itu rata-rata hanya sampai tarapan yang ke-7, Mbah Gantung Siwur. Nah, kalau Mbah Gantung Siwur itu kadang-kadang kita masih kenal lah namanya gitu. Tapi setelah itu jarang orang yang kenal. Ya. Kecuali kalau yang di keraton yang tercatat silsilahnya itu barangkali sampai grade ke-18 bisa tahu namanya. Tapi kalau yang umum rata-rata sampai grade ke-7 Mbah Gantung Siwur. Nah, tata caranya bagaimana kita, tata cara dan doa kita pada leluhur ya. Kalau tadi Bu Nani mengatakan selamatan ya, selamatan itu asli ajaran Jawa. Di dalam ajaran Dayak tidak ada. Bahkan yang saat ini menjadi aktivitas masyarakat kita, mohon maaf, mamanya setiap malam Jumat itu kan kalau di kampung sini itu kan ada tahlil keliling. Nah, itu pun itu ajaran Jawa. Sehingga tradisi tahlilan, yasinan ini cuma ada di Jawa, terutama Jawa Timur. Jawa Tengah itu dulu tidak ada, akhir-akhir ini mulai ada. Masa kecil saya di Jawa Tengah tidak ada itu tradisi tahlilan, yasinan tidak ada. Kalau akhir-akhir ini baru ada. Itu murni yang ada di Jawa Timur. Dan awalnya itu tradisi tadi itu bukan yasin dan tahlil. Dulu memakai kidung namanya kidung Asmaralaya. Nah, oleh para ulama kidung Asmaralaya tadi diganti dengan yasin dan tahlil. Karena itulah sampai detik ini tradisi yasin dan tahlil ini masih menjadi perdebatan di kalangan umat Islam sendiri. Para ulama-ulama Islam sendiri masih terjadi perdebatan. Sehingga kelompok-kelompok tertentu tidak mau melakukan tradisi yasin dan tahlil, nggak mau. Kalau yang saya tahu yang mau itu cuman kalangan Nahdlatul Ulama saja. Muhammadiyah nggak mau. Nah, ajaran lain juga nggak mau seperti apa ya, banyaklah kelompok Islam banyak yang nggak mau, yang mau cuman NU Nahdlatul Ulama. Karena itu memang aslinya tradisi Jawa. Dulunya adalah kidung Asmaraloyo. Asmara itu ya asmara, cinta kasih, laya itu mati. Jadi kidung itu isinya bagaimana rasa cinta kasih kita kepada orang keluarga kita yang sudah meninggal. Mendoakan gitu loh. Ini kemarin waktu 40 hari atau 100 hari meninggalnya bapak saya, kita menggelar
Kidung Asmaralaya 5 pupuh. Di YouTube ada itu, sehingga saat ini banyak masyarakat yang meniru kita. Ada Kidung Asmaralaya. Kemarin juga beberapa orang yang menghubungi saya minta bukunya, buku Kidung Asmaralaya. Bagi para pemirsa yang mengendaki buku Kidung Asmaralaya, silakan nanti japri di nomor WA yang ada di deskripsi. Jadi yang disampaikan Bu Nani itu asli tradisi Jawa, bukan tradisi ajaran lain. Ya. Cuman kalau saat ini doanya diganti dengan ajaran mereka, tapi ini bukan ajaran mereka kok. Ya. Sehingga kemarin ada beberapa teman ya tanya ke saya, itu gimana Pak? Ya kalau tradisinya ada doa gereja atau doa Yasin tahlil ya silakan, toh itu juga hal baik. Tetapi kita sebagai orang Jawa, kalau bisa jangan tinggalkan tradisi Kidung Asmaralaya. Ini tata caranya. Terus di situ juga ada sesaji atau sesajen yang ditanyakan Mas Doni tadi. Sesajinya itu apa? Biasanya ya ada air putih. Terus ada kopi tanpa gula, tanpa diaduk. Terus teh tubruk tanpa gula, juga tanpa diaduk. Ya. Ini yang pokok. Ya. Setelah itu ada bubur poncowarno. Nah, ini yang pokok. Nah, perkara lain-lain seperti ada apem, ada pisang, ya. Setelah itu ada, bunga yang pokok ya, bunganya bunga telon. Ya. Jadi yang pokok saya ulang lagi ya. Terima kasih Pak Giono mengingatkan. Karena ini kita kan memang lembaga kajian kondotakon, Sutrimo bukan mahaguru gitu loh. Nah, yang pertama tadi ada air putih 1 gelas. Setelah itu kopi tubruk tanpa gula, tanpa diaduk. Ini yang banyak yang nggak paham, seringkali kasih gula kan diaduk, tidak diaduk. Ini ada maknanya ini. Ya. Terus yang ketiga ada teh tubruk, bukan teh celup. Ya. Karena ini kan menandakan antara penyatuan raga tuh ini. Jadi kalau teh celup kan tidak ada raganya, karena dia celup ya. Teh tubruk tanpa gula, tanpa diaduk. Setelah itu ada bubur poncowarno. Ya. Setelah itu ada kembang telon. Ini yang pokok. Terus lainnya biasanya ada dupa. Ya. Terus ada sentir. Ya. Ini. Dupa, sentir. Ya, kalau nggak ada sentir ya lilin dulu kan sentir ya. Ya. Nah ini pokok 7 ya. Jadi saya ulang lagi. Air putih, kopi tubruk tanpa gula, tanpa diaduk, teh tubruk tanpa gula, tanpa diaduk, bubur poncowarno, kembang telon. Ya. Nah kembang telon ini adalah mawar, terus kenongo, melati. Kalau kantil itu kembang telon kalau untuk yang masih hidup. Ya, kantil. Kalau yang meninggal itu melati. Kembang telon, terus ada sentir, ya, kalau enggak ya lilin, terus dupa. Ini yang pokok. Nah, perkara tambahan ada apem, ada pisang, ya ini kan linggayoni. Terus nasi tumpeng, nasi sego golong, ya ini tambahan. Ya. Terus biasanya ngundang tetangga, ya minimal ngundang keluarga. Jadi nasi tumpeng, nasi golong, nasi gurih, nasi kabuli, ini tambahan. Ingkung ya tambahan. Karena kan tidak semua orang ekonominya mampu. Ya. Kalau yang pokok 7 tadi, ini tata caranya. Ya. Nah, kenapa tadi kok air putih? Ini kan memang air putih ini kan simbol dari sumber kehidupan kita. Nah, terus
kopi tubruk ya, tanpa gula, tanpa diaduk. Jadi kopinya ini nanti menyatu karena kehendak alam, bukan karena diaduk manusia gitu loh. Karena ini kan antara raga dan kopi, air putih terus menyatu, ini kan sesuatu yang alami. Ya. Ini gambaran kehidupan manusia. Kopi itu sesuatu warnanya hitam. Nah, teh pun juga teh tubruk tanpa gula, tanpa diaduk. Teh itu kan warnanya merah. Ini simbol-simbol kehidupan. Setelah itu bubur Poncowarno. Nah, kemarin Mas Anton Herianto dari Ngawi itu tanya, bubur Poncowarno itu yang benar yang bagaimana Romo? Ini para pemirsa bisa diingat ya. Yang warna merah itu dengan beras merah. Warna putih ya beras ketan putih. Warna hitam ya beras ketan hitam. Ya. Warna kuning ini beras jagung. Warna hijau itu kacang hijau. Untuk bubur Poncowarno. Bubur Poncowarno ini menggambarkan sedulur papat limo pancet. Ya. Nah, setelah itu bunga telon. Bunga telon, mawar, kenongo, melati. Terus ada sentir, dupa. Nah, sesaji ini merupakan doa yang berupa material alam, karena kalau di ajaran lain ini doanya kan cuma berwujud lisan, omongan. Sampai-sampai ada ajaran yang mengharuskan hafal doa pada leluhur dengan bahasa asing yang kita nggak ngerti kan. Sampai-sampai kita kadang-kadang minta tolong orang. Mendoakan leluhurnya sendiri kok minta tolong orang. Padahal kan kewajiban kita. Kenapa harus minta tolong orang? Ya. Jadi sesaji-sesaji ini adalah doa berupa material alam. Kenapa? Karena kita bagian dari alam. Leluhur kita dulu juga bagian dari alam. Disinilah nanti yang timbulnya rasa sejati. Nah, sesaji-sesaji tadi yang berasal dari material alam tadi ini memunculkan energi alam. Energi ini mampu memancarkan ya, energi alam tadi dalam radius sekian meter yang akan menyelimuti alam sekitar kita, energi alam tadi yang akan membawa dampak positif tentunya. Kedamaian. Coba kita renungkan. Kita lihat tadi siapapun kita ya, yang penting tidak ada perasaan benci ya. Kadang-kadang kita ini kan belum tahu sudah benci duluan. Langsung menjustis, oh ini sesat. Ini syirik. Ini kan karena ada rasa benci terlebih dahulu. Coba kita renungkan dengan hati nurani yang jernih, tanpa ada kebencian. Ketika kita melihat sesaji tadi, apa yang tergambarkan dalam benak kita? Kedamaian. Kenapa? Siapa sih yang tidak butuh air putih? Ya. Ingat, semua orang butuh air putih. Tetapi kalau kita mabuk air putih juga bahaya. Apalagi agama. Manusia itu nggak butuh agama kok sebenarnya. Ya. Malah agama itu cenderung memecah belah manusia kok, menjadi terkotak-kotak. Oh, manusia nggak butuh agama. Lo kok mabuk agama? Parah gitu loh. Sementara manusia itu butuh air putih. Kalau mabuk air putih saja berbahaya. Siapa sih yang nggak butuh air putih? Ya. Terus kopi, teh, ya. Kita semua pernah merasakannya. Ada kenikmatan di situ, ada kedamaian di situ. Terus bubur Poncowarno, warna tadi, 5 warna tadi, semua menggambarkan apa? Sedulur papat yang pancar, menggambarkan apa? Keceriaan, kehidupan. Ketan hitam, ketan putih, ketan merah, ya. Beras jagung,
kacang hijau. Ini kehidupan ini. Orang memandang ini pasti terasa apa? Terasa hidup. Kita semua butuh itu gitu loh. Kita semua mau itu. Siapa di antara kita yang nggak mau minum air putih, yang nggak minum teh, kopi, yang tidak makan beras, nggak ada tuh. Semua suka. Ini kehidupan, ini keceriaan. Ini memancarkan energi yang baik, energi positif. Di situ yang bersifat cair itu sudah lengkap, tinggal susunya apa boleh dikasih susu. Terus lagi tadi dikatakan bahwa di situ lengkap, apakah nanti kalau sudah kita itu mengalami ayam tentrem, leluhur itu datang gitu. Itu sampai berapa lama hal itu dipasang, dan apa kata-kata yang kita ucapkan, misalnya nyun sewu, Mbak Buyut, saya sambang, atau bagaimana itu. Matur nuwun Bu Nani. Kenapa kok tidak tambah susu ya? Ada beberapa orang yang kadang-kadang memang ditambah susu Bu ya. Tapi kalau yang saya pelajari itu nampaknya pakem tidak pakai susu. Kenapa? Karena susu itu berasal dari binatang. Barangkali kalau yang pakai susu itu antara susunya susu kedelai. Tetapi susu kedelai kan penemuan baru. Zaman dulu kan orang tidak mengenal susu kedelai, sehingga orang tidak pakai susu dulu, karena itu dari binatang. Sementara binatang ini akan mendatangkan energi yang negatif kadang-kala. Karena mohon maaf ya, ada ajaran yang mengajarkan kepada kita kalau melakukan pengorbanan itu dengan mengalirnya darah, menyembelih binatang kurban persembahan. Coba sekarang siapapun kita melihat darah mengalir, apa yang terjadi? Mesti ngeri rasanya. Apakah itu energi positif? Enggak. Saya tidak perlu ngomong ajaran apa itu, tapi ada ajaran yang mengajarkan kepada manusia melakukan persembahan kepada leluhur, kepada Tuhannya katanya dengan menyembelih hewan. Ketika siapapun kita manusia, itu kalau melihat darah mengalir, apa yang terjadi? Ngeri, takut, beringas. Darah menggambarkan keberingasan. Tidak mungkin orang melihat darah itu menjadi damai. Kita jujur aja. Itu energi negatif kalau kita mau jujur. Saya tidak benci pada ajaran tertentu, enggak. Ini kita bicara objektif secara keilmuan. Tapi kalau kita lihat tadi, air putih, teh, kopi, bubur poncowarno yang tadi semua dari nabati, ya. Terus bunga telon, ya, mawar, kenongo, melati. Sekarang walaupun orang tuh tidak suka bunga sekalipun, ketika melihat bunga dengan keharumannya pasti suka. Coba kita jujur, kita lebih suka harumnya bunga ataukah mohon maaf bau peceren gitu, bau bangkai gitu ya. Pasti kita tetap suka bau bunga. Ini mendatangkan energi positif, harum. Ya. Ini harum, bukan wangi. Jadi kalau untuk leluhur tidak boleh pakai mohon maaf bunga sedap malam. Apa orang Jawa kembang sundel, tidak boleh. Jadi bunganya yang harum, bukan yang wangi. Termasuk kalau pakai dupa, pakailah dupa yang harum, jangan pakai dupa yang wangi. Ini banyak orang yang nggak paham ilmu dupa, itu sudah teriak-teriak sesat, padahal dia nggak ngerti ilmu dupa. Dupa itu ada dupa harum, ada dupa wangi. Kegunaannya berbeda. Sehingga teman-teman yang biasanya main jaranan, yang saat ini berot, bantengan, ya nggak mungkin mau pakai dupa harum, pasti mintanya dupa wangi. Tetapi kalau untuk leluhur, pakailah dupa yang harum, energi positif, yang soft, lembut, damai. Terus apinya sentil.
Kalau nggak sendir, lilin. Ini kan api kecil. Ublik, ya sendir itu ublik. Itu menggambarkan apa? Mendatangkan apa? Energi positif. Pencerahan, energi positif. Kan berbeda dengan api unggun. Ya. Semuanya energi positif gitu loh. Sehingga akhirnya memancarkan energi positif. Nah, kalau kita semua terasa damai, tentunya keluarga kita damai, ya, rezeki lancar, kehangatan, ya, keharmonisan, damai, bahagia. Otomatis apa? Siapa sih yang nggak ingin hidup damai? Siapa sih yang tidak ingin hidup bahagia? Walaupun dalam ajaran Jawa lain mengatakan apa? Kita tidak perlu mengejar kebahagiaan. Kenapa? Karena susah bunga itu langgeng. Kalau kita mengejar kebahagiaan malah kita kecewa. Kita jalani air mengalir. Tapi semua memang senang kalau bahagia ketimbang konflik. Ya, energi positif. Nah, ketika energi positif, sesajen tadi memancarkan energi positif dan itu adalah apa istilahnya sastro jendro, ya, sesuatu yang nampak, ya, sesuatu yang jelas, sesuatu yang real, kasunyatan, mendatangkan aura positif, energi positif, ya, tentunya juga akan mengundang energi positif. Sesajen tadi kan memancarkan energi positif, tentunya akan mendatangkan energi positif. Ingat, energi itu kekal. Energi positif itu tentunya yang kita harapkan adalah para leluhur kita, bukan energi dari entitas lain. Apalagi dari sukmo yang lambrangan yang ngumboro tadi, dari leluhur kita. Sehingga ini tentunya sangat apa ya, istilahnya terasa sejuk, ya, tenang, damai, bahagia. Nah, walaupun di sini kadang-kadang saya prihatin. Ketika orang-orang kita ini mampu mendatangkan entitas lain, ini oleh orang-orang yang mabuk ajaran Dayo itu dianggap sesat. Itu katanya nyembah setan gitu, nyembah demit, nyembah setan, ya, nyembah jin, ya. Ya. Kita prihatin, kenapa gitu? Padahal setan itu tidak ada di Jawa. Wong setan itu bahasa Arab, Jawa tidak mengenal setan. Ya. Prihatin. Kenapa sih ajaran leluhur kita selalu disalahkan? Itu sesat, itu menyembah setan itu. Tetapi anehnya junjungan mereka, ya, sama-sama kedatangan entitas lain kok dipuja-puja. Nah, saya tidak tahu apakah para pemirsa juga merasa prihatin atau tidak seperti kami. Kita prihatin. Kenapa ketika bangsa kita, ya, melakukan ritual ajaran leluhur, kedatangan entitas lain kok selalu dijustis sesat, dijustis menyembah setan. Sementara kalau bangsa lain, ya, pujaan bangsa lain itu ketika kedatangan entitas lain itu malah dianggap junjungan, dianggap apa, dipuja-puja. Ini yang kita prihatin. Padahal kalau saya pelajari, ketika yang mereka anggap junjungan tadi kedatangan entitas lain, ini nggak ada saksinya, nggak ada buktinya. Apakah benar-benar kedatangan entitas lain ataukah hanya klaim pribadi? Yang seperti yang sering saya gambarkan tadi, saya ngomong ke Pak Gi, ke Mas Doni, saya tadi malam kedatangan utusan Tuhan, kedatangan entitas lain, kedatangan Tuhan. Tuhan bilang kepada saya supaya saya menikahi menantu saya. Nah, kalau saya pelajari, ini nggak ada bukti dan saksi loh, ya, ketika junjungan mereka tuh kedatangan entitas lain. Tetapi kalau leluhur kita, kalau bangsa kita kedatangan entitas lain, ini ada saksi buktinya loh. Ini bagaimana ini?
ada beberapa kalangan kita itu kadang-kadang kedatangan entitas lain, ada buktinya, ada saksinya. Saksinya apa? Ketika kedatangan entitas lain ada orang lain kok. Ya, orang Jawa mengatakan kesurupan. Ya. Atau apa istilahnya kalau dukun itu dukun apa? Apa Pak Giano yang dukun dengan cara mendatangkan entitas lain dalam tubuhnya, perewangan. Nah, perewangan. Nah, ini kan ketika mereka kedatangan entitas lain kan ada buktinya, ada saksinya gitu loh. Sementara junjungan Dayoh itu ketika kedatangan entitas lain malah nggak ada saksinya, nggak ada buktinya loh malahan. Kenapa malah dipuja-puja? Nah, sementara orang-orang kita yang kedatangan entitas lain kok malah dianggap sesat. Ini kan standar janda gitu. Ya. Kita nggak objektif gitu. Pokoknya apapun yang milik leluhur kita itu dianggapnya jelek gitu. Bangsa ini mau dihancurkan. Kita prihatin nggak? Ini yang barusan datang ini tetangga saya namanya Mas Supri, ini pelaku biasanya main jaranan ini. Ketika Mas Supri kedatangan entitas lain, bagi orang yang tidak seneng katanya kerasukan setan gitu loh. Sehingga kemarin itu menjadi sebuah fenomena yang unik ya. Karena saat ini dengan fenomena berot, bantengan, jaranan ya. Dalam satu sisi ada tokoh agama mengatakan alunan kitab suci kami, ayat-ayat suci agama kami ini bisa mengusir setan katanya. Tetapi ketika jaranan bantengan ini mereka melantunkan ayat-ayat suci dari agama mereka, tetap dadi. Nah, coba fenomena apa ini ayo? Nggak bisa dibantahkan kan? Ya. Ini kan lucu. Ada tokoh agama mengatakan ayat suci agama kami bisa mengusir setan. Nah, saat ini ada fenomena yang luar biasa, bandengan, jaranan, ebek. Kalau menurut orang Banyumas ya. Ini melantunkan ayat-ayat suci dari agama tersebut. Tetap ndadi, tetap kemasukan entitas lain. Nah, sementara di sisi lain, wah ini kesurupan setan katanya. Ayo kita berpikir objektif, bukan bicara suka dan tidak suka, bukan bicara like and dislike. Nah, analisanya ada dua itu. Ya, gimana? Secara konten materinya Ya. yang salah, atau memang metodenya yang tidak sesuai apa yang diajarkan. Jadi tujuannya kan untuk membereskan tadi kan. Tapi kan ternyata kasus nyata ini kan nggak bisa. Jadi ada dua. Tapi kita nggak perlu menganalisa ya, biarkan itulah dinamika merot itu ya Pak. Nah ini itu ada ilmunya sendiri Mas Doni. Jadi itu adalah ilmu transendental, ilmu trans. Ketika bicara trans ya, ketika bicara doa, kuncinya bukan soal bahasa. Ayat suci kan cuma bahasa atau itu? Ya. Bahasa manusia atau itu ciptaan manusia kok? Siapa bilang itu ciptaan Tuhan? Emang Tuhan menjatuhkan kitab suci dari langit mak gelodak kan juga enggak. Kan itu tetap ciptaan manusia yang mereka anggap junjungan, yang katanya mengklaim katanya utusan Tuhan, kekasih Tuhan. Tapi mati pun matinya juga matinya enggak mati utomo kan gitu ya. Mati nesto gitu lah. Nah, ketika bicara trans ya, walaupun Anda melantunkan kitab suci sampai doweh ya, tetap ndadi, tetap tran dengan catatan apa? Satu, ada musik monoton. Ini ada ilmunya Mas, bukan soal apa istilahnya fenomena. Jadi silahkanlah baca kitab suci Anda sampai doweh gitu loh. Tapi ketika ada unsur musik monoton, ya, ada dupa indata, ada bunga indata, ya, dadi Mas.
Belum. Tetap ndadi, Ustaz. Ini ilmu pengetahuan kok. Sehingga ketika ada seminar hal ini, waktu itu kedatangan beberapa pejabat itu, salah satunya waktu itu Ketua DPRD Kabupaten Malang, kan tanya ke saya. Karena ada yang memberi kesaksian itu, terus tanya ke saya, Pak Sudirman itu bagaimana? Saya bilang gini, Pak, ini ilmu trans, Pak. Jaranan bandengan itu ilmu trans, ini ilmiah gitu. Ini sangat logik gitu loh. Kalau dulu memang saya akui, saya ini seorang pemain jaranan ya, tukang kalap, tukang dadi ya. Yeah. Itu kalau bagi saya, orang kalap, orang dadi itu kalau saya yang pernah ngalamin, itu terus terang sadar. Saya makan semprong, ya itu betul kata Bapak itu tadi. Kata Pak itu, kata Romo itu tadi, jadi dari monoton, dari musik, terus dari apa itu, dari sajen, dari bunga-bunga, dari itulah. Terus kita bisa apa ya, istilah bahasa sekarangnya itu Dadi, berot. istilah dadi, berot. Nah, itu kita saking senengnya, nah dengan emosi kita, tapi emosinya bukan emosi marah-marah, bukan, dari apa, saking senengnya kita, saking cintai kepada jaranan itu tadi, itu kita apa, sadar secara apa ya, secara pikiran, akal itu sadar saya, tapi itu kayak ada yang gerakin gitu. Nah itu saya tahunya, sadarnya sekarang ini. Berarti kata istilah orang Jawa itu dari doyo kan, jadi dari apa, energi itu tadi. Nah, itu dari emosi, energi, halunasi pikiran kita ya itu. Makanya kita jadi istilah kalap itu tadi. Terima kasih, Mas. Sebenarnya yang ngatani setan, kalau orang Jawa itu, kalau bagi saya itu nggak kenal yang namanya setan, jin lah. Itu ada yang ajaran yang itu apa ya, yang ngatain. Kalau orang Jawa nggak kenal setan, jin itu. Terima kasih Mas Supri. Rayu. Wah, ini testimoni langsung pelakunya, pelaku jaranan. Jadi memang Jawa tidak mengenal jin dan setan. Jin dan setan itu bahasa Arab kok. Jawa tidak kenal setan gitu. Jadi kalau mau melantunkan ayat suci silahkan, mbok nganti ndowe toh. Tapi sepanjang ada musik monoton, ya, ada bunga indata, ada dupa indata, ya, mesti dadi. Mesti dadi ya, kesurupan. Itu kuncinya di situ. Nah, sementara yang tokoh agama tadi teriak-teriak, itu sesat itu, mendatangkan setan itu, makani setan, sesat itu, dan ayat suci agama kami bisa mengusir setan gitu. Nah, karena kebencian, dia belum paham ilmunya, sudah benci dulu kepada pelaku jaranan gitu loh. Dengan fenomena sekarang, mereka menjadi malu semua sekarang, fenomena baru-baru ini gitu. Jaranan, bantengan ya, yang sekarang istilah berot ya, itu melantunkan ayat suci agama tersebut, malah dadi gitu. Padahal dulunya dianggap setan, dimusuhi. Ya. Ini fenomena luar biasa. Ya. Ya. Nah ini kembali ke bahasan kita tadi, bagaimana tentang tata cara dan doa. Ya. Tadi pertanyaannya Mas Doni sudah saya jawab, kenapa kok harus pakai sesajen, material alam, ya sudah saya jawab tadi. Belum, Pak. Yang mana yang belum? Yang keberadaan unden. Oh ya, anjir. Ya. Spektrum. Ya, terima kasih. Supaya urut ke Bu Nani saya. Jadi bagaimana caranya berdoa? Ya. Di dalam ajaran Jawa dikatakan berdoa dan bersembahyanglah dengan bahasa ibu. Kita nggak perlu berdoa dengan bahasa asing yang kita nggak paham. Walaupun kita menghafalkan doa-doa, mantra-mantra dari ajaran Dayok dengan bahasa asing, sudah kita nggak paham. Leluhur yang kita doakan juga nggak paham. Kan malah nyampah malahan. Wong semuanya nggak paham. Yang berdoa nggak paham, yang didoakan juga nggak paham. Sebaiknya berdoa dan bersembahyanglah dengan bahasa ibu. Taruhlah
bagaimana Pak saya nggak bisa berdoa? Ya wis ndongono sak isomu. Tidak harus dengan bahasa kromo, bahasa Jawa kromo, nggak perlu, bahasa ngoko boleh. Kok nggak iso? Ya udah nggak usah berdoa kalau memang nggak bisa berdoa. Karena nggak bisa berdoa secara mulut, tapi material sesajen tadi kan sudah doa material. Niat ya, tapi sesajen tadi udah doa Pak Diono. Itu doa material. Ya, ada air putih, kopi, teh, bubur poncowarno, kembang telon, dupa, sentir, ini kan sudah doa material gitu loh. Kalau nggak bisa doa ya sudah, taruh itu, sudah selesai. Tapi kan ya nggak mungkin mososi kita nggak bisa berdoa walaupun dengan bahasa ngoko. Kalau nggak bisa bahasa ngoko ya pakai bahasa Indonesia lah. Berarti pasrah. Pasrah. Ya. Sentir tadi pembawaannya apa? Ya. Sentir itu pelita kan? Pelita itu kan pencerah, membawa kehangatan. Ya. Kan berbeda dengan obor, berbeda dengan api unggun. Ya. Kehangatan kan. Orang memandang pelita, sentir itu mesti terasa hangat Mas. Tidak akan panas. Beda kalau kita memandang obor, apalagi api unggun. Jadi biasanya ya kalau bisa ya jangan lampu ya, paling nggak lilin lah kalau kalau jangan lampu ya. Atau minimal ini saat ini ada teknologi yang itu lampu yang mirip sentir itu masih boleh lah itu. Ya pakai minyak. Nah, LED ada. Ya, ada sekarang lampu yang mirip sentir itu, teknologi sekarang itu masih boleh lah dengan cara itu. Tapi kalau yang bagus sekarang, kalau tadi bubur poncowarno kan sudah original. Mosok sentere palsu. Nah, yang alami bubur poncowarno ini original, kembangnya original kok. Aku malah kayak bubur plastik. Bubur plastik. Nah itu nanti otomatis tadi semuanya mendatangkan energi positif, doanya positif ya. Otomatis mendatangkan energi positif dari leluhur ya, spektrum leluhur ya. Karena memang energi itu kan kekal. Sehingga leluhur kita itu kan kalau yang benar-benar sudah natas, ini kan menjadi dep. Menjadi dep atau sinar. Dewa itu kan bahasa Jawa, dewa itu dari kata dep atau sinar. Sinar Tuhan, sinar Sang Maha Energi. Sehingga dewa di dalam bahasa Jawa kuno dari kata dep artinya sinar, itu spektrum energi. Tapi kalau dewa di dalam ajaran India itu kan dianggap Tuhan. Sehingga ajaran India itu lebih cenderung politeisme. Ajaran Abrahamik itu monoteisme. Ajaran Jawa bukan politeisme, bukan monoteisme. Abrahamik kan mengatakan Tuhan itu satu. Ya. Kalau India politeisme, Tuhan itu banyak. Jawa tidak, Tuhan itu tidak satu dan tidak banyak. Jawa Tuhan itu tunggal. Tunggal itu bukan satu. Esa bukan Eka. Ini yang banyak yang seringkali nggak paham. Kenapa? Bung Karno menyatakan di dalam Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa, bukan ketuhanan yang Maha Eka. Karena ajaran Jawa menyatakan Tuhan itu bukan satu. Ajaran Jawa berbeda dengan Abrahamik yang mengatakan Tuhan itu satu, monoteisme. Karena kalau dalam konsep Jawa, kalau Tuhan itu satu, kok seperti material yang bisa dihitung? Mobilnya Mas Doni berapa? Satu. Masa Tuhan sama dengan mobilnya Mas Doni? Bisa dihitung material? Istrinya Mas Doni berapa? Bahaya ini. Oh, masa Tuhan sama dengan istrinya Mas Doni? Satu? Itulah hebatnya konsep ketuhanan kita gitu loh. Sehingga kemarin ada yang komentar di kolom komentar kita, dia mabuk ajaran Dayo, kita beri penjelasan ya percuma, dia nggak masuk dan merasa benar sendiri. Jadi konsep Tuhan di dalam ajaran Jawa itu luar biasa.
Jawa tidak mengenal Tuhan itu monoteisme, Tuhan itu satu. Tapi Jawa juga tidak mengenal Tuhan itu politeisme. Tuhan kok banyak, Tuhan kok satu, enggak. Ajaran Jawa tidak mengenal itu gitu. Leluhur kita setelah tadi kan ada nitis, netes, natas. Kalau natas leluhur kita menjadi deb, menjadi dewa. Ya. Nah, barangkali kalau sudah jadi deb, dewa ini kan punya, karena dia diberi kuasa oleh Tuhan, dia barangkali bisa punya kehendak. Yang seperti dikatakan Bu Nani tadi, dia bisa punya kehendak. Oh, yang semua sejati tadi. Semua sukma sejati semua. Kita semua juga punya sukma sejati, leluhur juga punya sukma sejati. Tetapi kalau leluhur dan maupun kita, ya, kalau sudah mencapai tingkat natas, ini menjadi deb, menjadi sinar Tuhan. Kalau menjadi deb atau dewa itu bisa punya kehendak. Tapi kehendaknya itu kehendak yang berspektrum energi, karena dia tidak punya material. Dayangan dan punden terkait dayangan dan punden ya. Nah, dayangan dan punden. Dayangan itu dari kata dahyang. Dahyang itu dari kata sedahyang. Tempat pedanyangan dari tempat pedahyang, sedahyang. Di situ tempatnya orang sedah. Sedah itu sedah, segah itu persembahan. Yang itu manifestasi Tuhan. Jadi tempat pedanyangan ada tempat masyarakat melakukan persembahan. Sedah yang kepada Tuhan. Nah, biasanya setelah ada pedanyangan, sedayang, ada punden. Punden dari kata pundi, sesuatu yang dipundi, sesuatu yang dipuja, yang dihormati. Biasanya dulu di situ tempat entah itu petilasan, entah itu tempat pesarian dari orang yang babat alas dari suatu desa, ya, yang bedah kerawang. Saat ini fungsi punden hilang karena ada arabisasi punden dan pesarian. Padahal dulunya tidak ada makam di situ. Nah, sekarang sedang terbongkar banyak makam palsu. Dulunya itu mereka adalah merupakan pedanyangan, merupakan punden, bahkan ada yang situs-situs kuno dibuat makam palsu. Sekarang mulai terbongkar. Punden, kalau sedayang itu kan tempat sedahyang untuk melakukan persembahan kepada Tuhan. Ya. Punden ini tempat biasanya tempat berkumpul. Di situ ada musyawarah desa. Ya. Jadi antara punden dan pedanyangan sebetulnya berbeda, tapi biasanya tempatnya enggak, misalnya dekat gitu, satu lokasi biasanya. Saat ini banyak fungsi pedanyangan ya dari kata dahyang tadi dan punden banyak yang berubah fungsi saat ini. Banyak dihancurkan, dihilangkan ya. Bahkan ada yang dibangun tempat ibadah ajaran Dayoh saat ini. Penghancuran bangsa. Tapi bangsa ini tidak sadar, kita dihancurkan malah seneng. Sehingga saya gambarkan bangsa ini tuh mirip gadis cantik nan molek diperkosa orang yang brewoken ya, orang yang tinggi besar, tapi si gadis cantik tadi malah menikmati diperkosa. Itulah gambaran bangsa kita saat ini. Itulah gambaran bangsa kita. Bangsa kita ini gambarnya seorang wanita cantik, gadis cantik nan molek ya, yang gemah gemulebak bidadari. Bidadari itu bahasa Jawa loh. Di dalam ajaran Abrahami juga nggak kenal bidadari. Terus diperkosa orang yang tinggi besar, rambutnya berintik dari Mas Doni, ya. Irungnya mancung gede, diperkosa. Bukannya si gadis cantik tadi melawan, memberontak, malah menikmati diperkosa. Oh ternyata malah menikmati diperkosa gitu. Ini kan gambaran bangsa bodoh tuh kita ini. Kapan sadarnya gitu. Padahal bangsa kita sebenarnya cerdas, pinter, tapi dibuat bodoh. Dan kita lebih senang dibuat bodoh. Kita senang diperbudak. Nah ini kalau umpamanya tadi udah saya jawab Mas Bu Nani, kadang-kadang ini kan karena bangsa kita kan mabuk yang ajaran Dayo. Ajaran Dayo itu kan mengajarkan dogmatis, oh doa
orang tua yang udah meninggal begini, kan gitu tuh. Nah, karena bangsa kita mabuk ajaran Dayo, kadang-kadang tuh saya beri penjelasan seperti ini nggak marem. Malah merendahkan. Oh, enakan ajaran Dayo sudah doanya detail gitu. Ya. Nah, padahal ajaran kita kan sangat komprehensif dan universal gitu loh. Orang bingung ke orang enggak apa istilahnya tidak ruwet gitu loh. Kalau ajaran Dayo kan doanya harus begini, bahasanya begini. Kalau salah salah ngucap salah, ya. Nggak abdol kan gitu. Ini kan ruwet mumet, ya. Karena orang dipaksa kudu menghafal kan gitu. Ajaran kita kan sesuatu yang simpel sederhana. Berdoa dan bersembahyanglah dengan bahasa ibu. Sesuatu yang sederhana, sesuatu yang enak. Loh, kita diberi yang enak kok malah cari yang ruwet gitu loh. Nah, karena banyak bangsa kita yang mabuk seperti itu, kadang-kadang udah gini. Saya tidak mendogma Anda, tapi kalau Anda mau meniru seperti saya berdoa silahkan, saya bilang gitu. Akhirnya saya mencoba memberikan contoh-contoh ya. Kalau di video kita salah satunya ketika saya berdoa di Candi Telih. Terus ada lagi video ketika saya berdoa di petilasannya Eyang Maudoro, Eyang Damarwulan. Ya. Ini sama Mas Puji di video. Ya. Karena kadang-kadang saya juga saya harus mengakui bangsa kita saat ini sedang mabuk ajaran Dayo. Mereka inginnya diajari, tumoni. Diberi kebebasan nggak mau malah. Karena orang yang menyadari kebebasan adalah orang yang berkesadaran, seperti yang katakan Mas Doni tadi. Sementara kalau orang yang didogma ini kan nggak sadar. Dia seperti boneka, dia seperti robot. Dituntun, seperti orang buta. Aneh toh bangsa ini. Diberi kemerdekaan jiwa raga, lu kok malah pingin jadi robot. Berdoa pada luhur begini, berdoa pada orang tua begini, berdoa pada Tuhan begini, mau makan doanya begini, mau tidur doanya begini, mau kumpul melakukan hubungan seks sama istrinya begini doanya lah. Ya, ini kan benar-benar sesuatu yang begini begitu. Akhirnya begini begitu. Diberi kebebasan yang betul-benar berkesadaran kok malah suka yang tidak sadar gitu loh. Jadi boneka. Gitu. Kita direndahkan jadi budak, kok mau? Ya. Doanya nanti pemirsa bisa lihat di video kita tentang di Candi Telih, di petilasan Eyang Maudoro, yang Damarwulan dan sebagainya. Ya. Paling tidak, mamanya kita mulai dengan Hong Wilahing Sekar Pun Langgeng. Mengenai apa makna Hong Wilahing, silakan buka video kita yang berjudul itu, makna Hong Wilahing. Hong Wilahing, bukan Hong Ilahing loh ya. Karena juga ada pemelintiran ini. Hong Wilahing diplesetkan Hong Ilahing. Ya. Karena antara wilah dan ilah itu sesuatu yang berbeda maknanya. Jadi Hong Wilahing 2 kali ya. Hong Wilahing Sekar Pun Langgeng, Hong Wilahing Sekar Pun Langgeng, Hong Wilahing Mastuti Sekar Pun Langgeng. Nah, setelah itu berdoa dengan bahasa ibu. Leluhurnya didoakan, yaitu duh Gusti yang sukmo kawekas. Kula nyuwun kanugrahan panjenengan. Ini tidak harus sama dengan saya loh ya. Karena sebagai contoh gini, saya orang keturunan Solo. Kameramen Mas Puji orang Malang asli. Nah, Mas Puji kalau suruh persis saya tidak bisa bahasa Malangan dengan bahasa Solo beda. Jadi tidak harus plek dengan bahasa saya. Tapi intinya yang dimengerti. Duh Gusti yang sukmo kawekas, kula nyuwun kanugrahan dumateng leluhur kawula. Menawi dereng dados sukma suci, njenengan dadosaken sukma ingkang suci. Menawi dereng dados sukma ingkang luhur, njenengan purna njenengan paring kasampurnan. Ini sesuatu yang sederhana. Sebagai anak cucu yang masih hidup di alam dunia ini,
dengan memberikan apa istilahnya doa ya, seperti yang disampaikan Bu Nanik tadi ke leluhur ya. Sejauh mana ini bisa berfungsi lah istilahnya. Karena di satu sisi ada karma pala turun. Doa itu merupakan pancaran energi, ya. Tetapi memang yang lebih terpenting adalah karma pala. Karma pala dari yang bersangkutan dan karma pala kita sebagai keturunannya. Karena apa? Sebagai contoh gini, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif, otomatis leluhur kita pun kena. Tetapi ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan positif, diri kita ya dapat, leluhur kita juga dapat. Ini sesuatu yang real, gitu. Pancaran energi itu real. Jadi kalau berdoa perlu, tapi percuma kita berdoa kalau perbuatan kita tidak positif, tidak memancarkan energi positif. Sehingga dalam tataran tertentu saya katakan tadi, kalau memang benar-benar nggak bisa berdoa, ya, mohon maaf namanya tunarungu, tunawicara gitu ya. Dengan tadi sesajen tadi ini sudah doa. Itu doa berupa material. Sehingga doa tidak harus dengan bahasa tertentu. Ajaran saya mengatakan berdoalah dan bersembahyanglah dengan bahasa ibu. Kalau harus dipatok, berdoa itu paling abdul dengan bahasa Jawa gitu. Ini kan kasihan yang orang Madura, orang Batak, orang Sumatera, orang Kalimantan, orang Arab, orang Eropa gitu. Kan kasihan, belum tentu dia bisa bahasa Jawa. Taruhlah mereka belajar bahasa Jawa gitu. Apalagi didukung oleh pemerintah. Saat ini pemerintah menghabiskan ratusan triliun memaksakan rakyatnya untuk belajar bahasa asing dengan kedok agama. Triliunan. Oke lah, dengan dibantu oleh pemerintah, orang tadi bisa belajar doa dengan bahasa asing tadi. Tetapi bagaimana orang yang tunarungu? Bagaimana orang yang tunawicara? Apakah tidak boleh berdoa pada Tuhan? Ini kan ketimpangan, ini kan ketidakadilan. Walaupun itu juga masih bisa dibantah. Kok Tuhan cuma ngerti satu bahasa? Itu yang berarti kan mereka malah merendahkan Tuhan. Tuhanmu kok goblok men gitu loh. Tidak mahal. Tidak mahal toh? Oh, cuma ngerti satu bahasa saja. Oh mah goblok malah nih. Cuman karena ngerti satu bahasa itu. Tapi kan bangsa kita begitu mabuk agama kan nggak paham tuh, itu nggak sadar. Kalau mereka malah merendahkan Tuhannya sendiri. Tuhannya mah goblok gitu. Cuman ngerti satu bahasa saja. Sampai pemerintah turun tangan mengucurkan dana ratusan triliun hanya untuk itu. Sementara rakyatnya banyak yang kelaparan. Rakyatnya banyak yang tidak sekolah. Padahal itu kekayaan negara ini. Sementara negara kita bukan negara agama. Negara kita negara Pancasila. Dan tidak ada satupun sila dari Pancasila yang bicara agama. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Berketuhanan dengan beragama sesuatu yang berbeda. Berdasarkan Pancasila sila pertama, orang Indonesia itu tidak beragama nggak apa-apa. Yang penting bertuhan. Apalagi didukung oleh Undang-Undang Dasar 45 pasal 29. Bahwasanya negara menjamin kebebasan warga negaranya untuk memeluk agama yang dia yakini. Berarti apa? Agama itu hak. Agama itu bukan kewajiban. Namanya hak itu bisa dipakai, boleh tidak. Ya. Hak itu kan boleh dipakai, boleh tidak. Karena bukan suatu kewajiban. Ini harus paham itu. Sehingga kalau ada orang mengatakan Pancasila kok tanya agamamu apa, itu berarti ya maha goblok tadi ya. Wong Pancasila kok tanya agama gitu kan. Jadi ketuhanan yang Maha Esa, berketuhanan dengan beragama berbeda. Ya. Dan agama itu hak, bukan kewajiban. Terus kalau menurut Pancasila sila kedua, malahan
orang Indonesia ini tidak beragama, tidak bertuhan pun tidak apa-apa. Yang penting berkemanusiaan yang adil dan beradab. Orang colong juko, orang merugikan orang lain, ya. Tidak melakukan tindak kriminal. Nah, yang penting berkemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini untuk bahasan kita, tata cara dan doa pada leluhur dalam ajaran Jawa. Ada yang belum puas, belum jelas, ya jelas. Ya. Nah, mudah-mudahan kita semua menjadi sadar. Apalagi kembali kita tekankan bagaimana kita harus banyak belajar samadhi. Supaya kita mampu, sukma sejati kita, energi kita, mampu berkomunikasi dengan Sang Maha Hidup, Sang Maha Energi. Dan kita mampu berkomunikasi energi, antar energi kita dengan energi leluhur kita. Karena energi itu kekal, hidup itu kekal. Yang tidak kekal adalah raga kita. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi bahasan kita. Mudah-mudahan bisa mencerahkan pada kita semua, menyadarkan pada kita semua. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.